Jadi ini tempat bautnya rusak, aus. Halo, jumpa lagi dengan aku Catur Widi. Terima kasih kalian yang sudah tonton semua videoku, yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Dan kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara mengganti sliding rem ya, atau cylinder kit brake, atau bahasa umumnya sliding rem lah ya. Nah, jadi sliding rem ini itu aus pada bagian baut ya. Jadi rumah bautnya itu aus, sehingga ketika bautnya itu dikencangkan, dia tetap nggak mau kencang alias dol. Nah, ini sangat beresiko bagi pengendara, khususnya karena ini di bagian sistem pengereman. Jadi di sini saranku kalian ganti sliding remnya ini, karena ini sangat beresiko ya. Apalagi sistem rem ini sangat-sangat fatal jika terjadi suatu kerusakan pada bagian-bagian tertentu. Jadi langsung saja tonton videonya sampai akhir ya. Dan dimana yang pertama kalian yang pasti harus ngelepas roda ya, ngelepas ban di sini. Kemudian dilanjut kita akan melepas di bagian slidingnya. Di sini ya, bisa kalian lihat. Di sini ada dua, ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Kalian bisa melepas dua baut rem ini ya, ukurannya 12-an, atas dan bawah. Setelah kalian lepas, kalian bisa kaitkan remnya ini ya, supaya tidak mengganggu saat kita nanti melepas sliding remnya. Kita mulai lepas ini sliding rem bagian atas dulu, beserta karetnya ya. Di sini karetnya juga sudah mulai lemah, jadi karetnya sudah mulai lower. Nah, kalau karetnya ini lower, itu bisa mengakibatkan kotoran atau debu atau partikel-partikel lain itu masuk ke dalamnya. Kita mulai pasang pada sliding rem yang baru ya. Kalau yang ada cekungan seperti ini itu bagian bawah. Di sini masangnya cukup agak susah ya, karena licin juga. Kemudian yang satunya itu rata ya, jadi dia nggak pakai karet. Jadi ada dua bagian, yang ada karetnya ini bagian bawah, kemudian yang nggak ada karetnya itu bagian atas. Jadi ini dua-dua ya, kanan dua, kiri ada dua. Nah, yang kanan ada atas dan ada bawah. Kemudian juga ada karet untuk penutup slidingnya ya. Nah, karet slidingnya ini juga tutupnya itu ada 4 biji, yang kanan 2, yang kiri juga 2. Jadi kalau kalian beli entah itu di dealer atau di toko ya, jadi kalau beli atau rusak satu itu kalian akan dapatnya 4 ya. Jadi ini satu paket gitu. Nah, satu paket itu isinya ada 4 sliding, ada 4 seal penutup sliding, juga ada 2 seal untuk sliding bagian bawah, dan juga ada grease atau stempet ya. Nah, di sini kalian untuk harganya sendiri kurang lebih itu macam-macam ya, berkisar antara 200 sampai dengan 400 tergantung toko, dan juga mungkin masing-masing lokasi tempat kalian beli beda ya. Untuk cara pasangnya pun kalian cukup pasang karetnya dulu ya, karet penutup slidingnya dulu. Kalian bisa kerjakan di bagian atas atau bagian bawah dulu, itu sama aja. Yang pasti kalian perlu pasang karet penutupnya dulu.
Nah, kalau sudah karetnya terpasang, kalian sebelum memasukkan slidingnya kalian kasih dulu grease ya, atau stempet yang merata. Nah, kemudian kalau sudah kalian ratakan di bagian slidingnya itu secara mengeliling, kemudian bisa kalian masukkan. Nah, kalian masukkan sini pelan-pelan. Setelah bawah, kemudian lanjut yang bagian atas. Oh ya, di sini sebenarnya untuk sliding itu ada beberapa macam kendala kenapa sliding itu perlu diganti. Untuk yang kendala yang saya tangani ini itu karena rumah bautnya itu rusak sehingga dol ya. Sebenarnya di seni pun bisa, atau dibuatkan rumahnya ulang itu bisa. Cuman karena kalau kita tidak berpengalaman untuk seni menyeni, mungkin hasilnya akan jelek, atau kita nggak punya alatnya, kita sama saja lebih baik ganti. Selain karena rumahnya yang rusak, sebenarnya bisa jadi karena slidingnya ini macet. Nah, jadi kalau sliding macet itu biasanya gara-gara karena mungkin nggak pernah servis cukup lama sehingga slidingnya itu macet karatan, atau karena penutupnya sliding ini mungkin sudah jebol sehingga tidak bisa melindungi si sliding ini dari air atau partikel-partikel lain, sehingga partikel tersebut masuk ke dalam rumahnya sliding sehingga sliding itu macet. Nah, jadi ada banyak faktor yang menyebabkan sliding itu perlu diganti. Untuk kisaran berapa tahun usianya juga nggak ada patokan ya, jadi nggak ada usianya. Tapi kalau sudah kendaraan lama seperti ini ya, ini kendaraan Innova 2008, kilometernya sudah mencapai 200-an. Jadi ya mungkin nggak ada patokan resmi juga, tapi kalau sudah lama mungkin kalau diganti akan lebih bagus, apalagi ini bagian sistem pengereman. Kalau sudah, kalian bisa kencangkan semua baut-bautnya dan jangan lupa bannya dipasang kembali. Terima kasih juga kalian yang sudah tonton videoku sampai akhir. Terima kasih dan salam mantap.